jika jalur minyak paling penting di dunia tiba-tiba ditutup? Apa yang akan terjadi pada Indonesia? Atau bayangkan jika Selat Hormuz ditutup hari ini. Apakah ekonomi Indonesia bisa bertahan? Pagi itu dunia masih terlihat normal. Kapal-kapal tanker raksasa berlayar membawa minyak dari Timur Tengah ke berbagai negara. Jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Lepas tetap sibuk seperti biasanya. Namun semuanya berubah dalam satu malam. Ketegangan militer di Timur Tengah tiba-tiba meningkat tajam. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang selama ini hanya berupa ancaman, akhirnya mencapai titik kritis. Beberapa jam kemudian, berita darurat muncul di seluruh dunia. Selat Hormuz resmi ditutup. Jalur minyak dunia berhenti. Selat sempit itu mungkin terlihat kecil di peta. Namun setiap hari, sekitar sepertiga perdagangan minyak dunia melewati jalur tersebut. Ketika jalur itu ditutup, ratusan kapal tanker langsung berhenti berlayar. Pelabuhan-pelabuhan di Timur Tengah mulai menahan pengiriman minyak. Pasar energi dunia langsung panik. Harga minyak melonjak drastis. Hanya dalam beberapa jam, gelombang krisis global di berbagai bursa dunia, harga energi naik tajam. Negara-negara industri mulai khawatir karena pasokan minyak mereka terganggu. Maskapai penerbangan menaikkan harga tiket, biaya transportasi melonjak, pabrik-pabrik mulai menghitung ulang biaya produksi. Satu jalur laut kecil di Timur Tengah ternyata memegang kunci ekonomi dunia. Dampaknya sampai ke Indonesia ribuan kilometer dari Timur Tengah. Kehidupan di Indonesia perlahan mulai merasakan dampaknya. Awalnya hanya berita di televisi, namun beberapa hari kemudian, efeknya mulai terlihat. Harga minyak dunia yang melonjak membuat harga energi di dalam negeri ikut tertekan. Diskusi tentang kemungkinan kenaikan harga BBM mulai muncul di berbagai media. Ekonomi Indonesia tidak langsung runtuh, tetapi tekanan mulai terasa. Karena meskipun Indonesia memiliki sumber energi sendiri, negara ini tetap terhubung dengan pasar energi global. Dunia menunggu. Banyak negara mencoba mencari jalur alternatif untuk mengirim minyak. Beberapa kapal mencoba memutar rute melalui jalur lain yang jauh lebih panjang. Namun itu berarti biaya transportasi meningkat drastis. Dan ketika biaya energi naik, hampir semua sektor ekonomi ikut terkena dampaknya. Dunia menunggu satu hal. Apakah konflik di Timur Tengah akan mereda atau justru semakin membesar? Posisi strategis Indonesia. Di tengah krisis energi global itu, Indonesia memiliki satu keuntungan penting. Sebagai negara kepulauan besar, Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup beragam. Selain itu, jalur laut di Asia Tenggara tetap terbuka. Wilayah seperti Laut Cina Selatan masih menjadi jalur perdagangan utama bagi banyak negara di kawasan Asia. Jika dunia harus mencari jalur perdagangan baru untuk menggantikan sebagian sistem lama, kawasan ini bisa menjadi semakin penting. Dunia yang tergantung energi. Beberapa minggu setelah Selat Hormuz ditutup, dunia mulai menyadari sesuatu. Peradaban modern sangat bergantung pada energi. Tanpa aliran minyak yang stabil, ekonomi global bisa melambat, bahkan berhenti. Negara-negara mulai mempercepat pengembangan energi alternatif. Beberapa negara mulai mengurangi konsumsi bahan bakar secara drastis. Krisis ini memaksa dunia untuk berubah lebih cepat dari yang pernah dibayangkan. Masa depan Indonesia. Bagi Indonesia, tantangan utamanya adalah menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis global. Jika negara ini mampu mengelola sumber daya dengan baik, Indonesia mungkin tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi salah satu negara yang paling stabil di kawasan Asia. Namun, semuanya tetap bergantung pada satu pertanyaan besar. Apakah penutupan Selat Hormuz hanya sementara, atau justru menjadi awal dari krisis energi terbesar dalam sejarah manusia? Karena, jika jalur minyak dunia itu tetap tertutup, dunia yang kita kenal hari ini mungkin akan berubah selamanya. Hari ketiga setelah Selat Hormuz benar-benar ditutup, berita itu memenuhi semua layar televisi dunia. Kapal tanker berhenti bergerak di perairan Timur Tengah. Armada militer dari berbagai negara mulai berpatroli di sekitar kawasan tersebut. Di pasar minyak global, harga langsung melonjak. Dalam waktu kurang dari seminggu, harga minyak dunia naik hampir 2 kali lipat. Negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi mulai panik. Di Indonesia, dampaknya mulai terasa perlahan. Awalnya hanya angka di layar ekonomi. Namun beberapa hari kemudian,
perubahan mulai terlihat di kehidupan sehari-hari. SPBU mulai ramai. Orang-orang mengantre lebih lama dari biasanya. Banyak yang takut harga BBM akan naik drastis. Pemerintah mencoba menenangkan masyarakat. Cadangan energi nasional masih ada. Indonesia memang memproduksi sebagian minyaknya sendiri. Namun kenyataannya, Indonesia juga masih mengimpor sebagian besar kebutuhan minyak mentah dan BBM. Dan ketika jalur energi global terganggu, semua negara akan berebut pasokan. Masalah berikutnya muncul dari hal yang jarang dipikirkan banyak orang. Rantai logistik global, sebagian besar kapal tanker dari Timur Tengah tidak bisa melewati jalur utama lagi. Akibatnya, distribusi minyak dunia harus memutar rute yang jauh lebih panjang. Itu berarti biaya pengiriman naik, waktu pengiriman lebih lama, dan harga energi terus meningkat. Di Indonesia, dampaknya tidak hanya soal bensin, harga listrik mulai terancam naik. Transportasi logistik menjadi lebih mahal. Biaya produksi pabrik meningkat, dan dalam waktu beberapa minggu saja, harga barang di pasar mulai berubah. Beras, minyak goreng, transportasi, bahkan tiket pesawat mulai naik. Ekonomi global mulai terasa seperti mesin yang kehilangan oli, masih berjalan, tapi semakin berat. Namun, ada satu pertanyaan yang mulai muncul di kalangan analis ekonomi. Apakah krisis ini hanya soal harga minyak, atau ini bisa berubah menjadi krisis ekonomi global baru? Karena ketika energi terganggu, hampir semua sektor kehidupan ikut terkena dampaknya. Dan bagi Indonesia, tantangan sebenarnya mungkin baru saja dimulai. Karena jika Selat Hormuz tetap ditutup selama berbulan-bulan, dunia bisa berubah jauh lebih cepat dari yang dibayangkan. Dan Indonesia harus mencari cara untuk bertahan di tengah badai energi global. 2 minggu setelah Selat Hormuz ditutup, dunia mulai merasakan efek sebenarnya dari krisis energi. Harga minyak dunia kini berada di level yang belum pernah terjadi selama puluhan tahun. Banyak negara mulai memberlakukan pembatasan energi. Di beberapa tempat, pemerintah bahkan mulai mengatur penggunaan bahan bakar. Indonesia pun tidak bisa menghindari dampaknya. Pemerintah mengumumkan langkah darurat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Cadangan energi nasional mulai digunakan untuk menahan lonjakan harga. Namun, tekanan global terlalu besar. Harga BBM perlahan naik. Transportasi menjadi lebih mahal. Biaya pengiriman barang meningkat di seluruh negeri. Truk logistik yang biasanya mengirim makanan dari satu kota ke kota lain, kini harus membayar bahan bakar jauh lebih mahal. Dan seperti efek domino, harga barang di pasar ikut naik. Inflasi mulai terasa. Masyarakat mulai merasakan perubahan. Ojek online menaikkan tarif. Tiket pesawat melonjak. Beberapa perusahaan mulai mengurangi produksi karena biaya energi terlalu tinggi. Di pasar internasional, negara-negara besar mulai mencari sumber energi baru. Amerika Serikat meningkatkan produksi minyak dalam negeri. Negara-negara Eropa mencari gas dari wilayah lain. China mempercepat investasi energi alternatif. Dunia sedang berusaha beradaptasi. Namun bagi Indonesia, ada satu kenyataan yang semakin jelas. Selama puluhan tahun, ekonomi global sangat bergantung pada jalur energi yang melewati Timur Tengah. Dan ketika jalur itu terganggu, efeknya terasa sampai ribuan kilometer jauhnya. Namun di tengah krisis ini, beberapa analis justru melihat peluang. Indonesia memiliki sumber energi lain. Batu bara, gas alam, energi panas bumi, bahkan potensi energi terbarukan yang sangat besar. Jika krisis ini berlangsung lama, Indonesia mungkin dipaksa melakukan sesuatu yang selama ini selalu ditunda. Transformasi energi besar-besaran. Pertanyaan besarnya, sekarang bukan lagi hanya tentang bertahan, tetapi tentang masa depan. Apakah Indonesia hanya akan menjadi korban krisis energi global, atau justru bisa berubah menjadi salah satu negara yang lebih kuat? Setelah badai ini berlalu, jawabannya mungkin akan menentukan arah ekonomi Indonesia selama puluhan tahun ke depan. Namun ada satu skenario lain yang mulai dibicarakan oleh para analis geopolitik. Skenario yang jauh lebih besar. Bagaimana jika penutupan Selat Hormuz bukan hanya krisis energi, melainkan awal dari konflik global yang lebih besar? Dan jika itu terjadi, dampaknya bagi Indonesia bisa jauh lebih serius dari sekadar kenaikan harga minyak.